Kalau sudah ada waktu ada tenaga. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, hati-hati ya. Yuk. Anak cantik. Iya. Iya. Sehat selalu, Ge. Amin. Sukses. Ya. Mangga. Oke, dulur. Kita langsung cus ke Karangsambung. Karangsambung itu di suatu tempat apa? Ke rumah Enggak. itu, Pak? Itu salah satu tempat aku kungkum sambil mencari akeh. Halo Lur, selamat pagi. Nah ini kita mau ke Kali Loulo ya Mas. Mau ke Kali Loulo, di mana tempat Mas Alek dulu itu pernah kungkum di sana. Nah ini dalam perjalanan kita kok melihat ada yang jual batu-batu dari Loulo. Jadi batu Loulo tuh terkenal apa Mas? Batu akik ya? Batu akik. Kita mau lihat-lihat dulu, siapa tahu ada yang menarik di hatinya Mas Alek gitu. Yuk. Kalau batu-batu yang baik Apa yang dibentuk kayak gitu? Lucu. silakan duduk dulu Kak kalau mau ngopi-ngopi. Sambil mau ini kok mau ngambil gambar yang. Oh iya, ya silakan nyamnya aja dulu. Halo Lur, ini saya lagi sama Pak, ada sini dong Pak. Pak siapa Pak? Pak Tarsono saya. Pak Tarsono. Jadi Pak Tarsono ini menjual batu-batu asli Loulo ya Pak? Iya betul, kasih Kali Loulo. Pak, kalau dulu kan booming batu ya Pak, Iya, zaman betul. perakikan dulu. Nah sekarang kan udah enggak musim lagi. Enggak, tapi ya tetap masih berjalan, cuman nggak kayak dulu. Memang masih berjalan. Masih jalan ya Pak Ya, ya? masih jalan, cuman yang beli kan nggak kayak dulu, itu harga sekian. Jadi cuman karena orang senang beli berapa biji, nggak tentu sekaligus. Saya dulu kan sampai ton. Oh iya, Iya kalau dulu. waktu rame-ramenya itu Iya, Pak. kan beli sampai 4 ton, 3 ton. Kalau sekarang itu enggak. Lah itu jenengan dapatnya itu dari pengumpul batu Iya, yang dari disetorkan apa petani. jenengan ambil sendiri? Dari petani. Dari petani. Saya beli dari petani, terus nanti saya beli. Hmm. Mana yang baik saya beli, kalau nggak baik ya nggak usah beli. Yang Oh, bagus gitu. lah, pokoknya yang bagusnya yang saya beli. Oke. Termasuk itu batu kan nggak semua bagus, pasti ada yang tertimbun tanah, nanti baru kelihatan diambil. Oh ini bagus, saya beli. Oh gitu. Ya seandainya kalau nggak bagus untuk apa diambil di sini kan nggak laku kan begitu. Ini berarti udah dari dulu ya Pak, orang Ya, orang udah sekitar sekitar- Loulo sini tahu kalau batu-batu Loulo tuh bagus gitu. Buat akik itu udah dari dulu sebelum booming apa? Ya sebelumnya udah sekitar 30 tahun itu udah 30-an tahun itu. Oh gitu. Aku tok ya yang nggak tahu ya. Ya mungkin kayak Orang Mbak se itu Indonesia pecinta batu tahu kalau Sini Mas, sini Mas. di sini kumpul-kumpul. Sini Mas. Iya. Makanya itu. Iya Mas. Hai, ya ini saya beruntung ketemu bapak ini. Ya, berarti Pak kan, Tarsono. berarti kan aku nggak perlu nyebur ke sungai. Nggak perlu di sini sudah cukup. Di sini Ada banyak. yang motif-motif batu. Kalau teman-teman ada yang sama dengan aku suka sama batu sebagai bentuk apa ya, keindahan alam. Nah itu nggak usah repot-repot, nggak usah sulup-sulup, daripada tenggelam. Nah, mending Baik, datang ada yang di Ke tempat Pak Tarsono aja ya. iya, betul. Pak nanti minta nomornya gitu. Oh iya ya. WA ada, terus nomor biasa juga ada. Ya. Ini kan banyak dipakai buat taman juga. Ya, kebanyakan taman untuk akuarium hiasan, juga. akuarium. Betul. Jadi banyak motif batu di Karangsambung itu kalau nggak salah jumlahnya sekitar 40 jenis. Oh ya. 40 jenis batu yang masuk area seni taman atau untuk akuarium. Itu macam-macam sih, untuk dinding pun bagus kalau yang motif
perak itu untuk dinding, itu bagus juga. Mas Alek tertarik sama 3 batu. Yuk kita lihat. 4 sekarang. Kok banyak banget? Tambahnya Tinggal ambil dulu ini biar enggak kelihatan. Nanti kasih air lagi. Kasih air lagi biar jelas. Nah, Nah, ini kalau mau lihat warna asli batu itu dikasih air. sama ini. Pak, yang ini namanya batu apa, Pak? Yang mana? Yang ini. Yang itu pancawarna itu. Oh, itu pancawarna. Kalau yang ini Itu giok, giok. giok semi. Kalau ini, Pak, Kalau itu rijang. rijang. Kalau ini jasper, macam-macam. Kalau ini Itu sama juga kayak jasper, Pak. oh kayak jasper. Jasper. Ini jasper pancawarna. Nah, selain yang di depan tadi yang sering untuk taman ya, Mas. Nah, ini di dalam juga ada koleksi. Ini Batu fosil. juga. Batu fosil itu salah satu jenis batu yang banyak dicari orang yang ke Ulo, kayak aku misalnya, itu salah satu favorit, itu cari begini nih. Ini nggak di apa? Nggak dibentuk. Memang kayak Asli. gini. Enggak, ini asli. Oh, Asli. gitu. Kalau batu purba kan gitu. Oh. Nih, Seperti, nah, ini asli nih. ini batu picis ini. Ini asli ini. Coba. Ini tadinya binatang ya. Iya, Oh, iya. Ini batu picis. Batu apa, Pak? Picis namanya. Picis. Iya. Oh, ini dulunya binatang katanya, terus membatu Fosil, gitu. ya, ini fosil, Iya. jenisnya fosil. Jadi kalau pas musim kemarau dulu kadang sambil kungkum saya ke Betul, Ulo betul. ngambilin Betul. batu kayak gini. Kalau ini? Ini batu purba itu, mengandung Oh, ini. kadar emas itu. Oh iya. Iya, ini semua mengandung kadar emas itu. Kalau digiling, tapi saya nggak punya alatnya giling. Berapa Ini persen sampai itu berapa, mas? Pak? Yang mana? Kalau kayak gini ini sampai berapa? Nah itu memang agak lumayan Pak. Saya belinya aja itu sungguh 50 belinya itu. Memang dulu agak gede, itu dibeli 500.000. Ini dulu. punya nilai, kalau kayak gini kan punya nilai sejarah, punya nilai. Sejarah ini memang Iya. kayak zaman purba dulu. Iya. Ini mungkin, ini kayak lapak gajah itu. Ya, mungkin karena udah membatu fosil, akhirnya kan ya Nilainya gitu. menjadi lebih karena ada nilai Iya. histori. Saya belinya Berarti bisa pesan model bentuk-bentuk gitu juga bisa ya, Pak? saya memang ahli dari dulu, tapi kalau nggak ada pesanan kan nggak repot bikin itu. Iya. Ya kayak Simba nanti kirim gambar, oh saya maunya begini, ya saya siap. Berarti Tergantung bisa, warnanya, warna hijau atau merah atau bisa kuning. begini tuh, berarti saya minta bahannya dari apa? Oh, bisa. Deker misalnya, terus bentuknya mendekati kayak kuda. Iya betul, ya bisa. Kalau pengrajin itu yang batu serpentin itu khusus untuk bikin pura-pura segala Ya, macam. ya. Bisa itu ada itu khusus tuh. Batunya itu agak lembek tapi bulat. Ditata kecil pun nggak bakalan Ya, putus. oh gitu. Terpenting ya. Itu aja. Ya seperti itu. Batunya hijau. Kalau setelah disangling itu hijau daun. Batunya ya gitu. Tapi setelah nanti dibentuk, Ini ketoknya yang ada di itu tuh, yang di area Libi itu. ya dari sana produksi. Ini yang punya masih orang petani awam. Kalau yang dibeli Libi itu kan udah dipatok gitu. Ini bisa mudah-mudahan nanti untuk bergabung. Ya, nggih. Bisa menjurus bisnis. Siap. Bapak siap, saya menerima pesanan Ya. dari Bapak. Oke. Terima Oke, kasih banyak. terima kasih. Nanti Terima nek kasih filmnya banyak. sudah jadi kita kirim. Iya. Ya nanti Nomornya bisa tuh WA tuh. bisa. Ini kan paralel kadang-kadang malas bawa yang ini. Pak, Terima oh, kasih enggak. banyak. Ya terima kasih ya. Oke. Mudah-mudahan nyambung nanti. Ya. Hati-hati ya Pak, mau ke sana nanti terus perempatan kiri aja. Sampai mentok sana kan ada masjid. Kanan sedikit. Kanan. Terus nanti gini. Naik ke itu aja, nggak apa-apa. Nggih. Langsung di sungai kan.
namanya apa Bu? Ini namanya Kali Lo-Ulo. Jadi dulu Mas Alek itu sering kungkum di sini. Terus cari batu-batu akik, makanya di rumah itu banyak koleksinya. Ini teman-teman biar tahu, sedulur semua biar tahu tempat Mas Alek kungkum. Wah. Itu orang-orang lagi ambilin batu, Ambilin pasir. ada yang batu juga. Heeh. Ada yang ngambil apa? Dulang emas. Iya. Ngambilin emas. Ini disaring. Nah, ini Jalannya tanya sama Mas Alek, Mas, jenengan itu dulu kungkum di sini itu nyari tempatnya asal gitu apa ada tempat khusus buat kungkumnya itu? kalau orang Jawa kalau berendam atau kungkum biasanya dia mencari tempuran atau percabangan sungai. Nah, seperti ini namanya tempuran. Oh, Tengah kayak itu. gitu ya. Berarti di tengah-tengahnya situ. Ya, dicari di tempat yang kalau kita bersila ini kedalamannya segini. Oh, di bawah bibir di bawah. bibir. Nah, kenapa Sungai Lo-Ulo menjadi salah satu favorit? Itu karena aku bisa sambil kungkum, bisa cari batu, bisa cari batu yang bagus-bagus. Jadi Lo-Ulo ini salah satu surganya para pecinta batu, terutama batu akik di Indonesia. Ini salah satunya itu ini. Kali Lo-Ulo. Nah, Kali ya. Lo-Ulo. Itu batu apa Pak? Ini giok putih namanya, batu putih. Cukup banyak ini. Kayak begini. Di sini macam-macam batu banyak ya. Ya, Lo-Ulo itu punya banyak macam. Giok putih. Ini tadi ya. Perak. Bukan yang totol tadi. Nah ini juga khas. Ini khas. Oh, Khasnya Lo-Ulo. Batu apa itu namanya? ini batu totol. Kayak ini ya. Kayak kalau di pasar itu dijual getok Gedok kacang. getok kacang. Kan Dah. bentuknya kan persis. Dah. Pulang wis. Dah, yuk. Itu langsung diketok. Video emang enggak? Bawa pulang. Cuman kayak yang di mau Pak Martono. Halo dulur, kembali lagi di Dian Tomblok Channel bersama aku Dian, ditemani Bapak Alex Puji Winarto. Oh iya, ada si kecil, Aiko. Salam lestari. Bapak lagi ngapain Pak? Ini baru melihat batu yang kemarin kita ini dapat dari Lo-Ulo. Jadi caranya melihat warna asli batu itu kan pakai air. Iya. Nah itu kan baru kelihatan, oh ini aslinya warnanya seperti ini gitu. Kemarin kan kita waktu pergi di Kebumen Hmm, ke rumah temennya Bapak, muridnya Bapak. iya. Ini kan kita mau mampir ke Karang Sambung di Kali Lo-Ulo, terus pas OTW ya di jalan ada yang jual batu-batu gitu kan, terus kita mampir beli batu apa aja Bapak ini? Ini macam-macam ini. Jadi kalau ini giok lokal yang hijau ini, nah, ini warna aslinya kayak gini. Hijau. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini ya, ini giok lokal Lo-Ulo.
Kalau ini jasper, beberapa orang menyebutnya ati ayam. Ini sama ini serpentin. Ini biasanya bisa dibuat kerajinan berupa patung. Karena jenis batu ini kalau ditatah dia tidak gampang pecah, jadi agak lunak tapi ulet. Yang dicari pematung batu ya yang kayak gitu itu. Terus ini ada yang mengatakan batu konglomerat, jadi terdiri dari butiran-butiran gitu. Tapi kalau aku sendiri ya bilang ini watu gedok kacang, kayak gedok kacang. Jadi para penggemar batu itu punya cara sendiri untuk menamakan batu-batunya. Kalau ini pancawarna, disebut pancawarna karena dia punya sekitar 5 warna yang berbeda. Kalau ini mix campuran, ada unsur gioknya juga, ada unsur kalsedonnya juga. Ini berat sekali. Kalau ini nanti memang tak biarkan seperti itu, paling kita bersihkan pakai HCl supaya kotoran-kotoran hilang dan warna yang sebenarnya bisa muncul gitu. Terus habis beli batu-batu ini kita kan kita kan ke Karangsambung di Kali Loulo. Katanya Bapak kan dulu pernah berendam di situ. Ya. Ceritain dong Pak, gimana pas dulu itu? Ya, ada beberapa tempat saya melakukan kungkum. Kalau orang Jawa itu bilang itu kungkum. Kungkum itu berendam sampai sebatas di bawah bibir. Itu adalah salah satu cara bermeditasi. Nah, kenapa saya suka sama Loulo itu ya karena batunya. Jadi selain saya kungkum, saya bisa sambil mencari batu. Karena batu di sana itu hampir semuanya itu bahan akik. Jadi sebagian besar itu mungkin 60-80% lah batu yang ada di sungai di daerah tertentu di Karangsambung itu bisa dibuat akik. Itu. Nah, selain Loulo, saya juga kungkum di Kali Progo pernah. Terus belakangan ini setelah tua apa? Tidak. Terus kalau berupa sendang saya suka ke Pengging. Terus masih sungai itu di Gunung Bawang, Blora. Jadi ada banyak tempat di mana saya melakukan ritual kungkum itu. Nah, kenapa saya suka Loulo? Loulo itu salah satu favorit saya meskipun jauh. Itu karena di sana sambil bisa cari batu gitu. Itu pernah loh, aku kungkum pulangnya bawa batu sekarung. Padahal naik bis. Oh, naik bis berarti bawa. Wah, itu beratnya bukan main. Bapak biasanya kungkum itu berapa lama Pak? Kungkum itu ya tergantung niatnya. Jadi kadang-kadang aku masuk jam 12, nanti jam 12 malam ya. Nanti keluar jam 2 misalnya gitu. Jadi biasanya waktu kungkum itu terus ada satu pencerahan gitu. Kalau waktu masuk itu kemudian dalam 10 menit atau 15 menit sudah ada pencerahan, sudah keluar. Karena percuma juga sampai pagi pun itu tidak akan berubah gitu. Pencerahannya ya seperti itu gitu. Nggak bisa karena lama terus pencerahannya jadi banyak, itu tidak mungkin. Bapak, ini batu apa Pak? Ini giok sayang, giok lokal. Namanya apa nih? Kalau giok yang paling bagus itu yang dari China.
Tapi Indonesia juga punya giok, salah satunya ini gitu. Kemarin Iya, di coba. Kali Ulo itu kan juga banyak orang-orang yang ngambilin batu, ada juga yang bilang emas. Iya, jadi Lo ini cukup lengkap karena di sana ada batuan yang mengandung perak, mengandung emas, itu kan ditambang juga sama penduduk lokal. Meskipun tidak secara besar-besaran ya, itu ada yang menambang emas, kemudian ada juga yang mengambil pasir dan kerikilnya untuk dijual gitu. Jadi ada penambangan pasir, penambangan emas, ada orang kungkum, itu semua ada di Lo ya. Papa ini baju apa? Jasper. Bagus toh? Oke dulur, itu dari kami. Kalian yang masih penasaran, pantengin terus di Tombol Channel. Salam lestari.